niat hatinya hanya mencoba-coba, tapi Oke. puji Tuhan, Tuhan buka jalan sampai terpilih jadi finalis. Coba-coba apa? Hadiah. Berhadiah. Sejauh ini apa yang paling berat yang saat ini kamu sedang jalani dalam persiapan Putri Indonesia? Sejauh ini yang paling berat photoshoot. Oh, photoshoot. Iya. Kenapa memangnya photoshoot berat itu? Padahal kan cuma tinggal foto, iya. Kalau catwalk mungkin masih bisa belajar satu-dua, tapi kalau pose kan kayak harus Harus tangan naik pose. gini. Seharap setelah saya mungkin banyak adik-adik lagi yang akan membawa nama Papua untuk entah di ajang Putri Indonesia atau di ajang lain yang mewakili Papua tentunya, dan lebih membanggakan Papua lagi. Karena saya yakin perempuan-perempuan Papua itu hebat, semua punya talenta masing-masing. Semua punya talenta masing-masing. Tepuk tangan. Halo Sobat Noken, senang sekali ketemu saya kembali lagi. Jangan bilang kalau ini bajunya sama, tenang saja karena saya suka sekali dengan baju ini. Senang sekali rasanya ketemu dengan saya Yokbet Merauje di podcast Noken Ngobrol Keren. Kalau di episode 3 kita sudah menghadirkan Fani luar biasa. Nah, bocorannya kita menghadirkan Fani spesial di hari ini. Dan ini hanya dilakukan oleh TVRI ya. Podcast ini menghadirkan dua putri cuantik pol. Saya dan satunya Fani lagi. Langsung saja kita sambut Putri Indonesia Papua 2026, Gloria Stefani Yamenayoan. Halo. Halo Tepuk kakak. tangan dulu. Welcome di podcast Noken Ngobrol Keren. Biar mantap aja nih. Fani, kenapa Fani? Berasa mau audisi ulang Putri Indonesianya? Sedikit gugup. Sedikit gugup. Iya. Tarik nafasnya, hembuskan. Sudah bisa? Bisa. Iya. Kalian penasaran mau tahu kelengkapan rahasia dapur Fani dalam kehidupannya? Kita akan kupas tuntas di Noken kali ini. Gimana Fani, nama lengkapnya siapa sih? Berserta gelar-gelar S1, S5, S-lilinnya silakan. Perkenalan dulu Fani. Perkenalkan, nama saya Gloria Stefani Yamenayoan. Umur saya 24 tahun. Untuk latar belakang pendidikan, saya menyelesaikan S1 saya, yaitu Sarjana Kesehatan Masyarakat di bidang ilmu kesehatan. Yes. Jadi mau belajar mendalam tentang kesehatan ada di Fani juga. Betul Fani? Fani masih kancing baut. Kalau kata pageant lovers, ini Fani masih kancing bautnya. Dan teman-teman semuanya, kita mau mengetahui sisi lain dari Putri Indonesia Papua 2026, dan ini cuma ada di TVRI Papua, menghadirkan Putri Indonesia Papua 2025. Fani lambaikan tangan ke kamera, dan Putri Indonesia Papua 2026, tepuk tangan dulu tim kreatif. Iya. Fani, kalau kita kilas balik, pertanyaan pertama adalah, pernah tidak terpikirkan menjadi Putri Indonesia dari Papua? Kalau itu tidak pernah terbesit sama sekali. Iya. Tidak ada bayangan juga, tidak ada dalam kayak cita-cita juga tidak ada. Terus kenapa bisa ada saat ini gitu? Kenapa tiba-tiba ini menjadi kayaknya nih saya coba saja peluang ini? Niat hatinya hanya mencoba-coba, Oke. tapi puji Tuhan, Tuhan buka jalan sampai terpilih jadi finalis. Coba-coba Hadiah. berhadiah. Iya. Ini tim kreatif loyo ya, dilihat-lihat dari sekarang ini semakin loyo ini ya. Ini coba-coba berhadiah. Fani, bagaimana proses awal mulanya Fani join ke Putri Indonesia, kemudian terpilih sebagai Putri Indonesia Papua 2026? Untuk dari audisi tahap kedua, kebetulan saya mendaftar di audisi tahap kedua. Nah, pada saat audisi tahap pertama nih, Iya. sudah tutup. Audisinya udah tutup nih, pas mereka buka lagi di tahap kedua, kebetulan dari beberapa provinsi di Papua khususnya itu belum ada yang daftar sama sekali. Oke. Nah, kebetulan di audisi kedua mereka buka, saya daftar. Gimana tuh?
Kalau biasanya kan ada audisi, setahu saya sebagai seorang yang pernah menjalani ada audisi tahap pertama, tahap Betul. kedua gitu. Kalau Fanny ada proses yang kayaknya saya mau menyerah saja deh, soalnya tidak ada kepikiran juga jadi Putri Indonesia, terus tiba-tiba mau coba, pas mau coba tahap pertama sudah tutup ya Fanny ya? Tahap pertama sudah tutup. Gimana tuh? Apakah ada proses mau menyerah atau tabrak masuk saja? Ada, menyerah karena, "Ih, ini sudah tertutup jadi kayaknya sudah tidak ada harapan." Tahu-tahunya pas dibuka di official account Putri Indonesia, Iya? ada pengumuman nih, ini mereka memperpanjang pendaftaran dari tanggal 6 sampai tanggal 8. Kebetulan malam itu lihat pendaftarannya kebetulan di tanggal 6 malam, Oke. pas dibuka bina, oh kebetulan, oh puji Tuhan masih ada waktu untuk 2 hari cukup lah untuk 2 mendaftar. hari. Dalam 2 Fanny hari. 2 hari coba-coba lolos everybody. Kitong 2 hari kitong bikin apa ini? 2 hari Fanny coba-coba jadi Putri Indonesia Anda Iya, sekarang ya. iya. Tiba-tiba gimana perasaannya jadi Putri Indonesia Papua 2026? Bangga. Bangga? Bangga dengan pencapaian diri sendiri. Kamu mau terharu ya nih? Sedikit. Oh iya, ih aku tuh bisa rasakan. Iya Fanny, bangga menjadi Putri Indonesia Papua 2026. Iya, bangga. Apakah selain tadi Fanny bilang bahwa ini bukan salah satu mimpi sebenarnya, emang dulu mimpinya Fanny tuh jadi seperti apa? Atau jadi apa? Kalau mau bilang cita-cita, dulu punya cita-cita itu jadi, bukan jadi dokter tapi ingin punya puskesmas. Oh, makanya ambil kesehatan Iya, masyarakat? makanya ambil jurusan kesehatan masyarakat, tenaga Oh, kesehatan. tenaga kesehatan. Kenapa tuh pas awal berpikir untuk mau jadi, kayaknya saya mau punya puskesmas deh, apa yang mendasari punya perasaan dan ingin punya tanggung jawab seperti itu? Dulu sempat berobat, dari kecil tuh kan sering berobat ke puskesmas, terus lihat dokter-dokter, tapi tidak ada keinginan kayak ini harus harus jadi dokter baru punya puskesmas, ternyata tidak. Setelah dewasa, setelah besar, mengerti bagaimana perjalanan ini, oh ternyata kalau mau mendirikan puskesmas tidak harus jadi dokter, karena melihat ini, dari sisi Iya. kesehatan, banyak sekali masyarakat Papua yang memang masih butuh kayak ini contohnya kayak mau berobat ini harus BPJS harus Oh, ada, apalagi jaminan-jaminan untuk kesehatan iya, ya? ya siapa tahu Tuhan sayang saya punya puskesmas bisa bantu setidaknya adalah yang bisa kita lakukan untuk bantu masyarakat yang notabene-nya masih, eee, kurang mampu. Awas. Dalam sekali, jadi Fanny kau harus tahu bahwa di episode sebelumnya, itu kita menghadirkan salah satu Fanny. Jadi memang kakak dia nama Sisila Mewe, tapi dia juga nama panggilannya Fanny. Dan sekarang kita masuk, ketemu lagi sama Fanny di episode selanjutnya, lalu Fanny punya pembicaraan tuh sangat ada kaitannya. Jadi sangat menyentuh banyak tanggung jawab yang Fanny rasa, Fanny pikir ini bisa jadi satu gebrakan dan bisa membantu banyak orang. Dan itu sebenarnya adalah tujuan adanya Putri Indonesia. Fanny sempat tidak terpikirkan kalau saat ini saya tidak jadi Putri Indonesia, mungkin saya akan jadi apa? Kalau tidak ikut Putri Indonesia mungkin masih di Jayapura, Oke. mungkin lebih ke kegiatan rohani. Hmm, Biasanya kalau ada kegiatan di gereja, Oke. contohnya kayak kebetulan sekarang masuk juga di panitia hari-hari besar gereja. Jadi mungkin lebih banyak menghabiskan waktu untuk pelayanan rohani. Oke. Kita ingin mengetahui tentang bagaimana Fanny punya latar belakang pendidikan ini. Kenapa Fanny tadi bilang bahwa lulus di S1 kesehatan masyarakat. Kesehatan Itu masyarakat. fokusnya kemana Fanny pas belajar kemarin? Kalau untuk jurusan saya lebih ke epidemiologi karena Oke. kebetulan saya punya jurusan itu jurusan epidemiologi tentang analisis penyakit, Oke. mungkin surveillance penyakit, itu lebih ke basicnya saya. Minat ke kesehatan yang ada di Papua, sebenarnya apa sih yang saat ini Fanny lihat bahwa ini kayaknya jadi masalah deh, dan itu mau Fanny bicarakan di pemilihan Putri Indonesia 2026? Kalau untuk itu mungkin mengenai advokasi juga ya Oh Kak iya, ya. silakan. Advokasinya Fanny itu apa sih? Saya punya advokasi itu tentang merajut harapan dan juga menghapus stigma HIV di tanah Papua. Kenapa Fanny merasa ini perlu jadi suatu topik seksi, hangat yang bisa dibicarakan? Saya rasa topik ini sangat penting khususnya bagi kitong yang anak-anak, contohnya dari anak-anak Papua yang Oke.
dari remaja sampai dengan dewasa. Karena kebetulan Kakak saya punya skripsi juga tentang infeksi menular seksual, tapi kalau kita bicara tentang infeksi menular seksual itu kan luas sekali, itu Oke, ada iya. berbagai macam jenis penyakit. Nah, tapi kenapa saya fokus untuk HIV, karena saya rasa di Jayapura nih, waktu saya turun magang saja itu saya ketemu ada beberapa ibu hamil dengan HIV, Oh, yang dan dia punya terinfeksi. usia ya, ibu hamil dengan HIV. Jadi semasa hamilnya tuh dia sudah Sudah kena. terinfeksi positif Ya, sudah HIV. terinfeksi. Bagaimana Fani memandang hal itu? Apakah, Syok. ini sudah seperti pertanyaan ini, pejen-pejen nih kalau Fani saya jadi juri. Saya kasih 100, juara langsung. Bagaimana Fani menilai bahwa, oke dengan saya punya advokasi ingin merubah stigma ya, pandangan Pandangan. banyak orang tentang orang yang dengan HIV ini. Memangnya stigma apa sebenarnya yang ada di Papua ini tentang orang dengan HIV? Dari beberapa ini sambil contoh dari kayak macam kita bagikan kuesioner untuk Iya. anak-anak muda, mereka isi. Dari hasil kuesioner itu tuh yang saya ambil tuh, oh dong ini masih kayak berpikir kalau HIV ini kayak kita bicara begini contoh kayak batuk gitu. Mhm. Kita bicara bersebelahan gini saja itu sudah tertular gitu. Jadi Oh, kayak makan makan atau apapun sama-sama ya, berdua jadi mereka gitu. berpikir mungkin dengan itu tuh HIV bisa tertular, sebenarnya tidak. Jadi ada cara-cara penularan HIV. Iya, itu ada cara-caranya, mungkin lewat jarum suntik yang bekas Oke, pakai, tapi juga dengan, seks bebas, itu jalan-jalan yang memang bisa. bisa tertular. Dan ada pola pikir yang Fani ingin rubah dari Iya, advokasi yang Fani bawakan. betul, Kak. Jadi tidak perlu ya teman-teman jangan takut ya kalau cuma duduk terus tiba-tiba teman di sebelah batuk, jangan sampai berpikir sepertinya saya sudah sesak napas gitu, jangan ya. Ternyata memang ada poin-poin sebagai Iya. jalur penyebaran. Fani, semakin Anda diam, semakin Anda gugup, iya. Bisa Iya, Kak, Fani? bisa, Kakak. Ntar kita main games tapi kamu bisa bayangkan kalau saya adalah juri Putri Indonesia. Tolong TVRI kalau buat pemilihan kasih saya saja jurinya ya. Sepakat? Tim kreatif dia tidak sepakat ya, loyo. Fani kemarin menyelesaikan pendidikan di kampus mana? Di Uncen, Di Uncen. Uncen tuh UI Universitas ya kalau ada anak-anak Uncen bilang UI, Uncen apa? Indah. Uncen Indah. Fani, saya mencari tahu tentang Fani punya perjalanan. Fani dulu pernah main film atau main iklan atau Fani apa? Waktu kecil tuh bikin apa? Dulu pernah, Kakak, pernah. Coba ini mungkin banyak yang tidak tahu tentang Gloria Stefani, tapi di hari ini dia mau kasih tahu kalau dulu dia juga pernah banyak kamera ini menyorot dia. Dulu Fani jadi apa memang? Kebetulan Kakak itu waktu masih kecil itu sekitar kelas Kecil, 5 kecil. atau kelas 6 Oh SD. iya, kelas 5. Itu kebetulan, Om punya produksi, Oke. itu, ada satu ajang itu saya juga lupa Kak, itu sudah lama sekali jadi saya lupa. Itu ada satu ajang kalau tidak salah di Amerika, Oke. nah itu kita ikut. Jadi kamu ke Amerika? Tidak Oh. Kak, filmnya yang Oh, ikut filmnya yang ditayangkan di ditayangkan di sana. Amerika, Itu kalau oke. tidak salah itu kebetulan, di tahun 2012 atau 2011 itu Kak, Oke. itu ada film pertama yang kita main itu kita syutingnya di Depapre. Oh, di Papre. Iya, lebih di Itu kalau Depapre. diingat-ingat itu kamu berperannya sebagai apa di sana? Aduh Kakak itu sudah lama sekali. Sudah saya lama lupa. sekali. Kalau dihitung-hitung ini sudah berapa belas tahun? 13 tahun sebelum Masehi. Sudah 10 tahun lebih Oh, ya. sudah 10 tahun lebih Sudah tidak lupa. masalah. Tapi memang berarti sudah ada ketertarikan ke dalam dunia entertainment ini ya. Karena lihat-lihat kayaknya Fani dengan paras yang cantik seperti saya. Kalau kamera nih bisa putar balik nih tim kreatif kayak terima. Ya. Jadi dengan parasnya Fani seperti ini ada tidak ketertarikan untuk masuk ke dunia entertainment? Sebenarnya kalau boleh jujur tidak ada sama sekali Kakak. Betulan? Iya betulan, Kamu tidak dengan ada. kecantikan seperti ini tidak ada ketertarikan? Tidak. Belum mungkin, toh belum Tidak ada ini. tertarik. Siapa tahu punya kesempatan nanti toh bisa join. Semoga. Kalau Tuhan sayang, Kalau kalau ada Tuhan kesempatan, sayang, Tuhan kasih. iya. Jadi tadi Fani sempat singgung nih, selain aktif di gereja ada tidak komunitas atau volunteer atau kegiatan-kegiatan lain di luar gereja yang Fani ikut serta di dalamnya? Kalau volunteer mungkin lebih ke Palang Merah Indonesia.
Kebetulan dari SMP juga ikut PMR, kalau SMP dong bilang PMR Palang Merah Remaja. Iya. Itu dari SMP kita ikut, kebetulan saya SMP di SMP Paulus 25. Oke. Alumni lambaikan tangan dulu kepada di sekolah. Di tahun kedua itu di itu di tahun pertama di semester kedua itu mereka buka, jadi sudah kita ikut, ada yang pramuka, ada yang Palang Merah Remaja. Berarti sampai Jadi kita sekarang? ikut. Cuma sampai dari SMP mungkin sampai SMA, di SMA mungkin kita SMA 5, mungkin alumni SMA 5 tahu. Iya, lambaikan tangan kepada SMA para 5 alumni seperti SMP. apa? SMP, kamu SMP? SMP Paulus, Paulus SMP dan YPK SMA Paulus, SMA 5. Fanny, Palang Merah, ketika join ke dalam Palang Merah Indonesia, apa pandangan yang membuat kamu, ini informasi baru buat saya dan ini merubah saya punya pandangan? Lebih ke, kalau saya tuh kakak, kita lebih ke apa? Kita hidup di dunia ini kan, manusia tidak bisa hidup sendiri tau, Iya. butuh bantuan Harus orang lain. berdua. Iya. Berdua. Oke, Butuh lanjutkan. bantuan orang lain, jadi mungkin jadi saya tertarik juga karena masuk di ini nih, ketemu relasi teman-teman juga banyak dari mungkin berbagai sekolah, dari universitas lain, contoh dari WSTJ kemarin kita sempat gabung juga, ikut dari KSR dasar sampai dasar pertolongan pertama itu kita ikut juga, sampai mungkin ada beberapa kemarin bencana di Sentani. Iya. Itu kita ikut juga dalam Membantu salurkan jadi. bantuan, kurang lebih seperti itu. Kalau Fanny suatu hari, pertanyaan pageant banget. Aku suka tim kreatifnya TVRI ya. Semakin ke depan semakin meluas, semakin terlihat sekali kualitasnya ya. TVRI Papua, terima kasih. Iya, Fanny, jika di suatu hari ya, Fanny punya kesempatan buat program besar untuk pemberdayaan perempuan dan pendidikan kesehatan. Apa sebenarnya yang menurut Fanny kayaknya ini harus saya lakukan? Lebih ke mungkin pemenuhan gizi buat ibu hamil. Pemenuhan gizi buat ibu hamil. Kenapa Iya. memangnya? Kalau kita mau bicara dari sisi kesehatan, mungkin gizi dari ibu hamil itu sangat penting, Kakak. Apa yang ibu konsumsi sampai dengan nanti bayi lahir, sampai dengan nanti itu supaya mungkin biasa kita bilang stunting. Stunting Ya, ya, kurang gizi, kurang lebih gizi, ya, ya, kurang benar. gizi. Mungkin lebih ke perbaikan gizi ya. untuk anak-anak. Selain kita di Jayapura, mungkin di daerah pedalaman lain juga, itu satu PR yang memang. Dan Fanny punya harapan besar untuk bisa buat itu di kemudian hari. Tepuk tangan dulu dong. Sangat terlihat ini ya, punya rasa tanggung jawab. Dan sekarang kita mau masuk ke sesi games. Bukan, biar keren itu namanya challenge. TVRI itu selalu kreatif, TVRI Papua selalu kreatif. Jadi sekarang bukan hanya games tapi ini challenge tantangan. Tangan gemoy, serahkan kepada saya. Kita harus doakan semoga tangan gemoy ini tetap sehat agar dia tetap gemoy. Terima kasih, silakan kembali ke tepuk tangan buat tangan gemoy kita. Jadi Fanny, bayangkan kalau saya adalah juri Putri Indonesia 2026. Simulasi ya ini sebenarnya. Jadi di tangan saya, saudara-saudara, teman-teman, sobat Noken, Fanny. Di tangan saya ini ada amplop yang berisi beberapa pertanyaan ya. Kelihatan, sorry, terbalik. Ini tangan gemoy ini isi pertanyaan terbalik, saudara ya. Tapi kamu belum lihat kan? Tidak. Oh iya. Kamu jujur kan? Jujur. Oh iya, oke. Fanny, bayangkan saya nih berperan sebagai juri Putri Indonesia 2026. Siapa tahu besok juri dari Yayasan Putri Indonesia terinspirasi mendapat pertanyaan dari TVRI Papua, bisa diambil kok. Tenang saja. Boleh tim kreatif? Pertanyaannya kurang, boleh tidak? Oh ya, oke. Fanny sudah siap? Siap. Waktu ini karena dilihat-lihat ini pertanyaannya ada 30.000. Jadi kalau dibagi, Fanny punya waktu, kalau di Putri Indonesia biasanya waktu Anda 30 detik dimulai dari sekarang. Kita bisa pakai metode itu enggak sih? Lucu kayaknya, seru ya. Boleh ya? Oke, kita pakai. Fanny siap? Siap. Ya, saya adalah juri ya, audisi Putri Indonesia Papua, Putri Indonesia 2026. Oke, jawabnya harus singkat, cepat, dan tajam setajam alis mata saya.
Bisa ya Fani ya? Bisa. Bisa? Bisa, Kak. Saudaraku? Oke. Bisa, Kak, bisa. Pertanyaan pertama, selamat, ini jam berapa nih? Pagi, Sore. siang, sore, malam Sore. Fani. Selamat sore, Apa Kakak. kabar? Puji Tuhan baik. Iya, Fani sudah siap menjawab? Sudah. Oke. Pertanyaan untuk Fani. Mengapa seorang perempuan dari Papua layak berdiri di panggung nasional seperti Putri Indonesia? Anda boleh menjawab dalam 30 detik dimulai dari sekarang. Pertama-tama saya mengucap syukur dan berterima kasih kepada Yayasan Putri Indonesia karena sudah memilih saya sebagai finalis mewakili Provinsi Papua. Kalau menurut saya semua perempuan di Papua, di Indonesia punya potensi dan wawasan yang luar biasa, dan saya rasa perempuan Papua juga tidak kalah jauh hebat, tidak kalah jauh pintar dengan perempuan-perempuan di seluruh Indonesia. Maka kita semua bisa bersaing sama-sama secara otak dan juga secara semua ilmu yang kita dapat, yang kita tempuh dari pendidikan hingga sarjana. Wis, langsung lolos. Tepuk tangan, jawaban pertama. Oke, lanjut ke. Jadi ini kita sudah siapkan beberapa pertanyaan untuk Anda. Jadi Anda sudah bisa melatih diri supaya nanti pas besok di sana babat habis saja kan. Terlihat sekali, masih bisa aman? Kita lanjut Oke, ke pertanyaan aman. kedua. Fani. Saya suka loh, saya kayak pengen pembawa berita gitu loh. Kayak host-host TV-TV luar biasa. TVRI. Oke, lanjut. Fani, pertanyaan kedua, apa stereotip tentang perempuan Papua yang ingin Fani rubah? 30 detik dimulai dari sekarang. Yang ingin saya rubah dari saya jawab kita karena saya juga perempuan. Mungkin lebih ke mindset, kita punya pola pikir bagaimana kita punya pola pikir terhadap manusia, sesama kita, dan juga sesama mungkin dari mindset kita bisa mempengaruhi orang lain dan juga yang ada sama-sama hidup dengan kita agar mungkin kita lebih berpikiran positif, lebih positif. Oke. Waktu Anda masih sisa 5 detik, masih mau tambah? Biasanya Cukup. begitu memang. Ini kamu nonton pageant besok ya. Coba Fani, begini dulu Fani. Di situ kameranya. Dicoba dulu. Kayaknya lebih Lalu gimana? kayak Oh iya. Oke, Fani siap pertanyaan selanjutnya. Jika hanya diberikan satu kalimat untuk menggambarkan Papua kepada dunia, apa kalimat itu? surga. Tepuk tangan. Kita masuk surga. Amin. Amin, harus amin kan. Karena kan kita di Papua. Fani tadi bilang saya bilang satu kalimat, tapi Fani kasih satu kata. Satu kata saja. Iya. Tadi apa Fani? Surga. Kita semua ada di Surga. surga. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Oke. Tom punya tim kreatif sudah tidak sanggup, saudara. Ya. Pertanyaan selanjutnya Fani. Apa kekuatan terbesar perempuan Papua menurut kamu? Kekuatan terbesar. Kalau menurut saya kekuatan ini dalam Konteks apapun saja. Tentang perempuan Papua. Perempuan Papua itu pekerja keras. Pekerja keras. Sangat pekerja keras. Jadi kalau mau bilang kekuatan, memang Tuhan sudah kasih kodrat itu untuk perempuan. Jadi di Papua ya? Ya, khususnya di Papua yang saya sangat bangga, sangat salut dengan mama-mama di Papua sih. Karena pekerja keras. Karena pekerja keras apapun. Gitu. 1, 2, 3, 5.000 pekerja keras. Tepuk tangan dulu buat perempuan Papua yang pekerja keras. Oke. The last question. Hai Stefani, selamat pagi, siang, sore, malam. Selamat sore Kakak Yofret. Selamat datang di podcast TVRI Papua ya, Noken Ngobrol Keren. Ini sudah lanjut lagi ya. Pertanyaan terakhir. Menurut Fani, apa arti kecantikan yang sebenarnya? Kecantikan yang sebenarnya, kalau menurut saya Kakak, Iya. kalau menurut saya tuh kecantikan itu
Menurut saya itu dari hati. Oke. Karena walaupun kalau memang semua perempuan semua cantik, itu relatif. Tapi kalau hatinya jelek, nanti bisa keluar auranya pun juga walaupun perempuan ini dia cantik tapi hatinya nanti aura itu Auranya ya berbeda. auranya berbeda. Oh, jadi cantik itu harus dari Hati. heart. Bahasa Inggris dong Kak. Last question is heart ya. Jadi menurut Fanny adalah cantik itu dari Hati. hati. Jadi kita semua cantik ya. Kita cantik say karena kita dari hati. Kita ada di surga. Oke, tepuk tangan dulu buat kita semuanya. Terima kasih Fanny, Anda sudah menyelesaikan challenge kita. Semoga pertanyaan-pertanyaan kita nih bisa membantu Anda di pemilihan ini. Terima kasih Supaya ya. bisa terlatih terus dan bisa mendapatkan pertanyaan-pertanyaan dari surga. Oke, tangan gemoyku. Iya, terima kasih. Jangan terbalik lagi ya Pak itunya. Pertanyaan nanti bocor itu ya. Oke Fanny, kita masih lanjut membahas tentang kamu punya perjalanan menuju Putri Indonesia. Sejauh ini apa yang paling berat yang saat ini kamu sedang jalani dalam persiapan Putri Indonesia? Sejauh ini yang paling berat photoshoot. Oh, photoshoot. Kenapa Iya. memangnya photoshoot berat itu? Padahal kan cuma tinggal foto, iya kan? Sebenarnya maksud saya apa yang paling berat saudara? Berpose. Silakan ceritakan. Oh, Berpose. Kenapa memangnya pose itu? Karena mungkin tidak punya basic dari Oke. kalau catwalk mungkin masih bisa belajar 1 2 tapi kalau pose kan kayak harus tangan naik Oh, gini. saya Agak punya susah. solusi. Bisa nonton itu loh yang tim tahu nggak yang gerak-gerak cepat itu? Tahu Kak, nanti tolong ditampilin nih yang video begini-begini tuh Kak. Yang gerak itu loh, photoshoot orang-orang Cina itu loh, yang gerak-gerak begini. Bisa tuh? Ya saya punya tim dong ternyata biar sudah apa-apa sudah. Oke Fanny, tapi saya berharap dengan proses belajar yang Fanny jalani saat ini di Putri Indonesia, prosesnya itu bisa ketemu coach atau guru yang bisa membantu Fanny Membantu. punya proses belajar. Karena Amin. mengingat ya, sedikit lagi ya kamu punya pemilihan ini ya. Sedikit lagi Kakak. Tanggal berapa tuh? Supaya nanti teman-teman noken, teman-teman ini ya, Mungkin- sobat noken ini bisa menantikan Fanny punya proses. Untuk prakarantina mungkin di tanggal 8 April sampai tanggal 17 itu prakarantina. Kalau masuk tahap karantina sampai dengan mungkin malam grand final itu di tanggal 17 sampai tanggal 24 itu malam grand finalnya pas tanggal 24. Jadi grand finalnya tanggal? 24 April. Jadi nantikan Sobat Noken 24 April nonton Fanny di Grand Final Putri Indonesia. Ya semoga harapannya Fanny bisa menampilkan yang terbaik. Kalau bilang Fanny, cerita tentang Fanny ada potensi dalam dirinya Fanny sendiri. Pernah tidak punya perasaan tidak percaya diri? Punya. Pernah? Ada banyak sekali ya. Apa sebenarnya yang membuat Fanny merasa, aduh saya tidak percaya diri deh. Awalnya tidak percaya diri karena lihat teman-teman dari provinsi lain dong Iya. punya, ih ini kayaknya aduh ini dia cantik, ini dia bagus. Tapi begitu pas ketemu atau macam lihat satu sisi, oh tidak bisa. Saya bisa. Ayo. Karena biasanya tuh kan kita punya pikiran ini yang berlebihan padahal Iya sebenarnya betul. tidak terlalu seberlebihan itu ya everybody ya. Betul Kakak, karena cuma lihat di handphone tuh oh ini. Tapi pas ketemu secara kayak face to face atau macam kita lihat langsung, oh tidak Masih bisa bisa. masih bagus. Masih bisa. Oh, berarti tampil kepercayaan diri. Kalau Fanny bisa menerawang masa depan, iya sih. Selain kita di surga, kita bisa menerawang masa depan ya. Kalau Fanny punya kesempatan melihat masa depan, Fanny mau lihat apa untuk Fanny di 10-15 tahun mendatang? Kalau untuk 10 sampai 15 tahun mendatang mungkin setelah dari ini bisa mengabdi lagi ke Jayapura khususnya. Oke. Punya mungkin dalam tong tidak tahu juga ya Kakak, Tuhan atur tong punya Jalan hidup. masa depan ini bagaimana. Tapi kalau boleh, Tapi Fanny kalau melihat, boleh Tuhan kasih kelebihan bisa kembali bantu teman-teman, Bisa kakak punya masyarakat. puskesmas. Iya. Ih, Amin. 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 Amin dulu Harus dong amin, kan? doanya Fanny nih. Amin. Dong amin. semakin loyo saudara ya. Terakhir amin dulu dong doanya Fanny mau punya puskesmas biar bisa bantu masyarakat. Oke Fanny, sekarang kasih tahu ke seluruh masyarakat Papua sebenarnya apa yang ingin kau sampaikan untuk seluruh masyarakat Papua. Untuk seluruh masyarakat Papua,
Saya mohon doa dan dukungannya untuk saya sebagai perwakilan dari Provinsi Papua di ajang pemilihan Putri Indonesia. Saya harap setelah saya mungkin banyak adik-adik lagi yang akan membawa nama Papua untuk entah di ajang Putri Indonesia atau di ajang lain yang mewakili Papua tentunya, dan lebih membanggakan Papua lagi. Karena saya yakin perempuan-perempuan Papua itu hebat, semua punya talenta masing-masing. Semua punya talenta masing-masing, closing statementnya mantap Pak. Iya, dari Fanny ini kita belajar ya, yang awalnya tidak terfikirkan untuk menjadi Putri Indonesia, Tuhan kasih kesempatan babat dalam 2 hari langsung jadi Putri Indonesia Papua, tapi juga punya harapan yang besar bahwa the next Putri Indonesia atau siapapun perempuan Papua yang mau join dalam pemilihan ajang kecantikan itu bisa terus mengembangkan diri. Terima kasih banyak Fanny sudah bersedia hadir, salaman dulu. Sama-sama Kak. Jangan lupa kalau kita tuh harus lambai-lambai. Harus lebih Iya, harus lambai-lambai Putri. Iya. Terima kasih karena Fanny sudah meluangkan waktu bercerita Sama-sama, Kak. dengan kami semua di podcast Noken. Kami sangat senang. Semoga perjalanan Fanny di Putri Indonesia 2026 Amin. diberkati dan bisa mendapatkan hasil yang jauh lebih Amin maksimal ya Kak, lagi. terima kasih banyak. Semangat banget. berkompetisi, Tuhan memberkati Fanny dan kalian semua. Jangan lupa untuk terus nantikan podcast Noken lainnya dan akan semakin seru, dan saya yakin kita akan menghadirkan semua narasumber yang sangat menginspirasi. Sampai jumpa semuanya.